Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi pada channel YouTube kami. Kami akan memberikan edukasi kepada warga Kota Jayapura dan sekitarnya dan seluruh warga yang menikmati channel YouTube kami. Edukasi pada pagi hari ini kami akan menginformasikan berbagai keunikan yang ada di Danau Sentani. Namun sebelum masuk kepada isi dari keunikan Danau Sentani, kami mohon kesediaan kepada seluruh pemirsa yang menikmati YouTube channel kami agar melakukan subscribe, like, dan notifikasi atau bunyikan lonceng ya, supaya Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang menikmati YouTube kami bisa diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan untuk membuat kehidupan yang lebih baik di tanah Papua, khususnya di Kota Jayapura. Setiap hari ikan yang ada di Danau Sentani ini kami memberikan makan dengan menggunakan jenis pakan pelet ya, pelet, dan seperti manusia pagi sarapan, nanti sore menjelang istirahat itu juga diberikan makan supaya kehidupan mereka seperti kehidupan manusia itu menjadi lebih sehat. Mari ramba joglo sebanyak kurang lebih diisi sebagian besar sudah terisi ikan mujair dan ikan nila, ada juga ikan mas, dan ada juga kami tangkarkan ikan koi ya. Ikan koi ini prospeknya sangat bagus untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, dan tentunya dengan usaha ini juga bisa kita menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan di Kota Jayapura dan sekitarnya. Ketika kita memberikan makan ikan mujair, banyak sekali kita jumpai ikan lohan yang dia ingin mendapatkan makan dari kita bisa menjaring yang lebih banyak. Menikmati hasil ini salah satu hasil yang kita serok ya, ada dapat dua. Cuaca hari ini sangat indah, sangat sejuk, dan cuacanya tidak mendung ya, sangat bagus untuk kita melakukan aktivitas pada hari ini. Kalau kita perhatikan ombaknya tidak terlalu tinggi, ada angin sepoi-sepoi ya di sepanjang Danau Sentani. Kita perhatikan ikannya, cukup sehat ya, cukup sehat. Ini ukuran
ukuran bibit ya, ukuran bibit hampir dua jari, harga 1 per ekor. Kalau kita ambil di tempat pembibitan itu seharga 800 rupiah, dan cukup sehat karena ikan yang kami ambil ini dari penangkaran yang sudah punya sertifikasi perbenihan ikan. Pembibitan ini untuk penggemukan itu juga banyak kita temui dalamnya ikan lohan. Ikan lohan ini di samping berada di luar keramba, mereka juga ada yang masuk ke dalam keramba dan bisa hidup bersama-sama dengan ikan mujair yang kita lakukan penggemukan. Jadi ketika kita memberi makan ya, kita bisa menyerap dan kita bisa mendapatkan ikan lohan ya, lohan cukup banyak ya, yang kita bisa hasilkan dari hasil menyerap ini. Ikan lohal ini kita sering sebagai ikan predator ya, ikan predator atau ikan penjajah di Danau Sentani, karena ikan ini sampai saat ini mendominasi ya, kehidupan di Danau Sentani ya. Dan ikan ini cukup jahat ya, karena predator, dan dia bisa memangsa ikan endemik yang ada di Danau Sentani. Ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat di sekitar danau dan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan. Dan di samping dikonsumsi sendiri banyak juga dijual di pasar oleh masyarakat dan kalau kita lihat dari jenisnya ini hampir mirip dengan ikan mujair ya, dan untuk dagingnya memang agak-agak tipis ya, dan banyak berduri. Ikan ini juga di samping dia akan datang ketika kami memberikan makan mujair di keramba kami, banyak juga masyarakat di sekitar itu melakukan mancing dan bisa mendapatkan jenis ikan lohan atau red devil. Ini. Jadi kalau kita masak dia, kita goreng dia, cita rasanya cukup enak ya, apalagi digoreng dengan agak kering, bisa dinikmati dengan sambal dabu-dabu atau sambal ala Papua, atau sambal yang sangat disukai dengan lidah cita rasa orang-orang di wilayah bagian timur. Di samping mujair ya, namun ada beberapa ikan yang dulu kami sampaikan bahwa apabila terjadi peningkatan pH air danau, maka banyak sekali ikan yang kami lakukan pembesaran itu juga mengalami kematian karena kenaikan dari kadar asam. Dan bagi ikan-ikan yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan pH air danau, maka
akan mengalami kematian. Ketika kami memberikan makan ikan mujair dalam keramba, di sekelilingnya kita bisa menjumpai pemandangan yang sangat menarik ketika kami memberikan makanan. Pemandangan itu adalah banyak sekali ikan lohan ya, ikan lohan dia mendekat dengan keramba ya. Ketika mereka mendekat, kami melakukan serok ya, menyerok dan mendapatkan ikan lohan yang ada di sepanjang kolam ya. Ikan ini merupakan ikan bukan endemik Danau Sentani ya. Ikan ini berasal dari luar ya, dan ikan ini juga merupakan ikan segar ya, ikan segar yang hidup di Danau Sentani dan oleh masyarakat lokal atau masyarakat Papua. Ikan ini juga sering dijual di pasar ya, dan dijadikan sebagai bentuk ikan asap ya, Bentuk ikan ini kita sebut sebagai red devil ya, dan hampir mirip dengan ikan mujair. Ya, terus namun dan dia lebih berdaging tipis ya, dagingnya lebih tipis dan banyak berduri ya, kalau kita perhatikan ini berwarna merah dan cukup banyak berduri, dan ikan ini hanya dikonsumsi sebagai lauk ya, lauk di masyarakat di sekitar Sentani, dan tidak dipakai untuk ikan konsumsi untuk kepentingan menu makanan utama ya. Terus ikan red devil ini sesuai dengan warnanya disebut sebagai red devil, atau dalam bahasa Latinnya kita sebut sebagai Abilatus labiatus, merupakan ikan air tawar ya, yang berasal dari Nicaragua. Red devil ini berwarna merah sebagai ikan karnivora, dari ikan pemangsa ya. Ikan pemangsa memangsa serangga, cacing, udang, dan ikan kecil, dan dia juga memangsa telur ikan. Jadi saat ini ikan ini populasinya cukup cepat berkembang ya, dan karena perkembangan populasinya cukup tinggi, dia menguasai wilayah di Danau Sentani. Maka karena menguasai sering disebut sebagai ikan penjajah ya, ikan penjajah dan menguasai Danau Sentani. Dan dulu ketika belum ada ikan ini, Danau Sentani ini banyak terdapat ikan gabus sentani atau gastor sentani. Dan sekarang populasi gastor ini sudah dikalahkan dengan adanya ikan lohan ya, ikan lohan. Dan untuk itu karena ini populasinya cukup banyak ya, kami sarankan supaya ikan lohan ini digalakkan untuk kita mengkonsumsi red devil atau ikan lohan ini sebagai hasil tangkapan ya. Namun ikan ini tidak bisa dibudidayakan dalam keramba karena belum mempunyai nilai ekonomis ya, karena ikan yang dibudidayakan di keramba ini sebagian besar adalah ikan-ikan yang bernilai ekonomis untuk dikonsumsi masyarakat Kota Jayapura seperti ikan mujair, ikan lele, ikan nila ya, terus ikan patin ya. Ikan red devil ini merupakan ikan yang cukup setia dengan pasangannya ya. Mereka tidak akan mencari ikan lain sebagai pasangan hingga
salah satu dari mereka punah karena kematian. Mari kita tetap melestarikan keberadaan ikan lohan ini, dan ikan lohan ini bisa dikelola secara komersial, baik dalam bentuk ikan segar maupun dalam bentuk ikan yang dikemas dalam bentuk makanan khas Danau Sentani dengan berbagai olahan yang bisa dikelola. Semoga informasi ini bermanfaat, dan mari kita selalu berusaha menjaga kelestarian ikan lohan yang ada di Danau Sentani. Semoga